Inilah namanya Masjid Ji'ronah, ya. Tempat mikot yang terdekat dari Mekah. Tempat mikot dari Mekah. Kita mau sholat sunnah tahiyatul masjid, kemudian sholat sunnah. Ini Masjid Ji'ronah. Kita mau umroh yang kedua. Kita sholat sunnah tahiyatul masjid terlebih dahulu, kemudian kita sholat sunnah ihram, ya. Allahumma shalli ala Jabal Nur. Jabal Hira atau Jabal Nur, ya. Jabal Nur, ya. Allahumma shalli ala Sayyidina. Jadi Rasulullah pernah menepi di sini rambutnya. Di atas itu ada Gua Hira. Karena Rasulullah Hira. karena pada waktu itu tempat Rasulullah sangat tinggi, ya. Jabal Nur. Maqbarah Ma'la. Suasana umroh saat ini tanggal 24 Oktober 2023. Masya Allah, suasananya kayak haji. Ramai, ya. Suasananya kayak umroh kayak haji. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah kita berada di depan tempat kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tepatnya berdekatan juga dengan rumahnya Abu Lahab laknatullah alaih, yang Allah sebutkan dalam surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tabb, ya. Jadi rumah kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dilahirkan oleh ibu beliau Siti Aminah, itu bertepatan di depan kita ini, yang sekarang menjadi perpustakaan, Insya Allah. Dan ini dipagar dan dijaga, jadi nggak bisa masuk, ya. Dan perpustakaannya pun dikunci, Masya Allah. Kita banyak baca sholawat di sini. Dengan berkahnya tempat kelahiran Nabi, disinilah Nabi dilahirkan dan menggemparkan dunia. Telah lahirnya seorang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas muka bumi ini, yang akan mensyafaati kita kelak nanti di hari mahsyar. Masya Allah. Disinilah tragedi terjadinya kejadian yang dahsyat tadi. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah berkahi kita, Allah limpahkan keberkahannya kepada kita, keturunan kita hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian beranjak ke depannya lagi, di depan sini ada toilet. Ini toilet besar, ya. Ya, toilet ini ada laki-laki juga, sebelah sana ada yang perempuan. Ini adalah rumahnya Abu Lahab. Jadi coba jaraknya itu loh, dekat antara toilet sama maktabah itu gak jauh, paling berapa meter aja, ya. Berarti menunjukkan dekat kali rumahnya Abu Lahab dan rumah kelahiran Siti Aminah radhiyallahu anha, yaitu ibu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata sejarah, ahli sejarah mengatakan di bawah ini, ya, di bawah lampu ini, nah, di situ adalah bekas rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dan sekarang menjadi lantaran Masjidil Haram yang dikasih tekel seperti ini, ya.
Pas di bawah lampu ini. Ini kata orang-orang yang paham sejarah di sekitar Makkah sini mengatakan tempat rumahnya Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah itu pas di bawah lampu itu. Yang mudah-mudahan dengan berkahnya tempat ini, Allah berkahilah kami, keluarga kami, jadikanlah kami asbab hidayah untuk umat seluruh alam, sebagaimana Engkau menjadikan nabimu dan keluarganya menjadi asbab hidayah seluruh alam. Amin ya rabbal alamin. Allah istiqomahkan kita dan Allah mudahkan kita untuk datang kemari ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisa menunaikan ibadah haji dan umrah semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai juga di depan sebuah masjid. Nah, masjid ini termasuk masjid bersejarah. Nama masjid ini adalah Masjid Al-Fatah. Masjid Al-Fatah. Ini punya cerita dengan masjid di belakangnya sana, itu Masjid Jin ya. Jadi kurang lebih singkat ceritanya. Jadi Masjid Syajarah ini adalah masjid yang dulu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, beliau menampakkan mukjizatnya, yaitu memanggil sebuah pohon yang mana pada waktu itu ya ada jin, bangsa jin yang dia belum masuk Islam dan dia sedikit meragukan dengan kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika itu jin tadi meminta Rasulullah untuk menampakkan mukjizat kenabian beliau. Maka beliau memanggil sebuah pohon kurma ya dari arah sana, dipanggil kemari. Maka pohon kurma itu langsung datang. Kurma itu langsung mendekati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disuruh balik lagi. Nah, itulah sejarahnya masjid ini dinamakan Masjid Al-Fatah. Karena akhirnya melihat mukjizat Nabi tadi memanggil pohon kurma itu, maka jin tadi masuk Islam. Nah, nanti di depan sana nanti kita akan melihat ada Masjid Jin ya. Masjid Jin. Bagian depan sana. Alhamdulillah ya di depan sana, dan ini saya ambil dari jauh karena capek ke bawah lagi dan saya mau naik tangga lagi nanti menuju dar. Jadi di depan itulah Masjid Jin ya. Dan di sini masjid-masjid di sini itu nggak ada terpampang namanya. Sebagaimana kayak di Indonesia itu biasanya ada Masjid Nurul Iman, Masjid Baitur Rahman, itu besar. Tapi kalau di masjid-masjid di Arab ini nggak ada terpampang besar namanya. Terkadang ada juga namanya, cuman tertulis kecil di dindingnya saja. Nah, inilah sejarah Masjid Jin ya di sini ya. Ya, Masjid Jin datang kepada Rasulullah. Mereka baiat kepada Rasulullah, masuk Islam. Dan itu kejadiannya di sini. Jin-jin mereka mondok sama Nabi istilahnya. Nah, maka masjid ini dinamakan Masjid Jin. Masjid yang pernah terjadi di sini jin-jin pada masuk Islam, sowan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka diabadikan dengan sebuah masjid yang bernama Masjid Jin. Mudah-mudahan barokah, bermanfaat. Jin aja mereka haus dengan hidayah, apalagi kita ya, masya Allah. Jadi kita ini sebagai penerus Nabi, kita jangan puas-puas ya. Kita jangan puas-puas dengan hidayah. Kita niat sebarkan hidayah ini hingga seluruh alam, karena kita butuh hidayah dan umat di luar sana juga butuh hidayah, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, kami berada di sekitaran ingin perjalanan ke Taif, mampir di kantor. Wah, hip 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 hip. Untanya warna-warni, ada yang merah, ada yang hitam, ada yang putih. Ini unta-unta kulit Asia, sawo matang. Itu unta yang hitam itu unta-unta kulit Afrika. Ah, ini unta-unta kulit Cina. Gatal dia. Hip hip. Hip hip. Hip hip. Lari dia.
Kanan unta. Kimi dulu tuh. Ya, Ya alhamdulillah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, sahabat-sahabat alumni Mafatul Khairat, para dai semuanya di seluruh alam. Kami sedang berada di sekitaran Taif, yang mana di Taif ini adalah sejarah dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan agama sekian lama setelah beliau datang ke Mekah. Dakwah 13 tahun, tidak ada perkembangan dakwah, sehingga beliau berkeinginan untuk hijrah ke Taif dan melihat suasana Taif ini dingin dan suasananya subur, melihat keadaan Taif, ingin melihat supaya agama ini muncul dari Taif. Ternyata tidak, tapi beliau malah dilempari batu, dihina, bahkan Taif ini hampir dihancurkan oleh malaikat Jibril dengan malaikat penjaga gunung. Tapi Rasulullah tidak demikian. Hati beliau lembut, hati beliau itu seperti beningnya air. Beliau malah mendoakan penduduk Taif bagaimana dari keturunan-keturunan mereka kelak nanti ada umat-umat Islam yang muncul dari rahim-rahim mereka. Dan Masya Allah, saat ini sudah terbukti semua masyarakat Taif semuanya ibadah, mengamalkan agama, menyembah Allah. Bahkan kebanyakan imam Masjidil Haramain, Mekah dan Madinah Nabawi itu diantaranya ulama-ulama dari Taif. termasuk Imam Sudes. Imam Sudes yang sering kita dengar di Indonesia. Maka kita niat untuk dakwah kemari, insya Allah ya. Insya Allah. Mana matinya nih? Mencet yang sama. Antum dengan potongan? Ya.